Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Gimana bosannya lancar? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya pasti kalian bertanya kenapa Ibu di sini kan? Baik Ibu, sebelumnya kami jelaskan. Di sini Ibu akan menggantikan Ibu Tia Ayuningrum dengan akan Kitty. Untuk 1 semester ke depannya Ibu akan masuk di kelas ini di 10 IPS kan? Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mulai kita berdoa terlebih dahulu. Ketua tolong pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, sebelum kita masuki pembelajaran, kita akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Febrina Ramayani, Rizky Yuda Pertama, Ibu. Febi Wahyu Aliska, Rina Febrina, Afifa Indriani, Wanda Lestari, Ihsan Zulfahmi. Berarti ke sini ada semua ya. Baik. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Oh iya, sekarang nomor berapa Nanda? 10. Teman dulu orang naik. Ketiga. Masih lama Nanda. 2 minggu lagi ya. Ibu udah pukul kamu. Program Anda. Namanya itu apa? Ya ibu, ibu orang apa? Manis itu ya. Seperti ibu lah kamu. Oh iya, maaf Nanda, Ibu lupa untuk memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, nama Ibu Nur Asna, bisa dipanggil dengan Ibu Asna. Baik, Mas. Hai Bu Asna. Semuanya. Ibu berasal dari Pasaman Barat. Ada yang berasal dari Pasaman Barat di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti Ibu sendiri dari Pasaman Barat. Ibu di sini tinggal di daerah di Cendrawasih. Di sini ada yang ngekos di Cendrawasih juga? Ada, Bu. Berarti di sana ya pasti. Enggak, Bu. Anda Itu mereka untuk hitam. Jadi ke sini? pakai motor. Oke, maaf. Baik. Itu kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Mata pelajaran kita mengenai bisnis manajemen. Yang mana materi kita saat sekarang ini mengenai dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
pembelajarannya itu dapat pengertian bisnis. Anda tahu apa itu bisnis? Tahu. Baik. Coba yang menjawab tahu, coba jelaskan apa itu bisnis. Menjual usaha. Baik. Apa tadi? Usaha. Usaha. Bagus sekali Anda. Baik. Baik Ananda, di sini Ibu akan menjelaskan supaya dari sini pengertian bisnis secara etimologi atau menurut para ahli. Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu ya. Baik Ananda, yang usaha ini juga sudah merupakan pengertian secara etimologi atau secara bahasa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian bisnis secara etimologi dulu ya. Baik, bisnis ini berasal dari kata maaf Anda. Basi. Ada yang tahu arti basi? Sibuk kok. Sibuk. Bagus sekali. Ya. Bahasa Inggris. Nggak tahu kamu bahasa Indonesia itu siapa? Iya. Bagus sekali Anda. Di sini Ibu akan menjelaskannya secara detail. Bisnis itu Ibu mengambil sumber dari buku pengantar bisnis bukunya yang berjudul Etika, Hukum, dan Bisnis Internasional. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwasanya bisnis itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sudah jelas apa pengertian bisnis secara etimologi? Nah, coba Anda jelaskan kembali apa yang bisa Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan berupa. Bagus sekali Anda. Namanya siapa? Nama saya Reski. Oh, Rizky ya. Bagus sekali Anda Rizky. Pertanyaan ya. Baik. Di sini Bapak menjelaskan ada beberapa ahli menjelaskan bahwasanya bisnis itu merupakan maaf di sini Sukirno menjelaskan bahwasanya bisnis itu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di sini aktivitas bisnis itu juga bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, itu mengikuti proses produksi dan memenuhi kebutuhan. Nah, menurut Sukirno Sukirno itu siapa, Bu? para ahli yang mengungkapkan bahwasanya bisnis itu merupakan suatu aktivitas yang mencari keuntungan atau laba. Anda tahu laba kan? Yang itu yang yang Spiderman. Oh, maaf. Itu laba yang bahasa Ananda itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Namanya siapa? Pembelinya apa? Terima kasih atas ya. Mungkin itu presiden yang sangat pertama. Kayak saya.
Sudah paham apa belum dengan pengertian bisnis? Tahu. Nah, baik, di sini Bapak infokan pengertian bisnis itu. Bisnis itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perorangan maupun kelompok untuk mencari keuntungan atau laba. Di sini kita akan membahas juga mengenai tujuan bisnis. Di sini terdapat ada yang tahu tujuan bisnis itu apa aja? Cari uang, Bu. Cari keuntungan. Bagus sekali ya Linda. Makasih siapa? Cari, Bu. Oh Feby, makasih jawabannya. Mencari keuntungan kan? Selain Feby, ada lagi yang mau jawab? Ya, Anda Rizky? Membuka lapangan pekerjaan. Bagus sekali. Di antara dua ini ada lagi yang mau mencoba? Ayah? Mau bayar utang, Bu. Apa Nanda? Mau bayar utang. Oh, membayar utang ya? Bagus sekali jawabannya. Memang tidak bisnis untuk selain. Bisa. Masa iya? Bisa. Bisa. Dan Nanda akan ya pendapat temannya. Nah, itu juga termasuk juga tujuan dari bisnis. Namanya siapa? Wajar sekali ya. Masih Wanda, biasa sekali jawabannya. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan. Tujuan dari bisnis itu adanya memenuhi kebutuhan, memenuhi suatu kebutuhan. Selain memenuhi suatu kebutuhan, di sini tujuan bisnis juga ada, yaitu mengatasi risiko yang akan timbul. Ada jelas tulis nih sampai ke belakang, yang di belakang jelas? Jelas, Bu. Baik. Ada 6 tujuan bisnis ya. Di sini Bapak menjelaskan. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh temannya tadi, mencari keuntungan. Dan kan dalam sebuah bisnis itu kan kita pasti tentunya kan tujuannya itu yang terutama kan mencari keuntungan atau mencari laba kan. Nah, jadi tujuan bisnis itu selain mencari keuntungan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan banyak sekali yang kita ketahui selama ini ada yang kelas tamat S1 dia belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kita membuka bisnis dan juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan terhadap yang membutuhkan itu. Ada yang ketiga itu membayar hutang gitu. Untuk membayar hutang dengan adanya bisnis tersebut, semakin berkembangnya bisnis tersebut dengan adanya penghasilan dari bisnis yang dijalani, utang yang belum terbayar dapat dibayarkan. Selain itu memenuhi suatu kebutuhan. Nah, maksudnya sini itu melalui pengadaan produk atau jasa dalam sebuah bisnis, pertumbuhan berkembang secara kontinu dapat
kebutuhan dalam suatu masyarakat. Yang kelima itu mengatasi risiko yang timbul. Nah, mengatasi risiko yang timbul misalnya dengan melibatkan risiko ke lembaga asuransi, penyimpanan surat-surat berharga melalui jasa penerbangan dan lain sebagainya. Terakhir itu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan perjalanan bisnis, pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita itu bisa bertumbuh semakin besar dan semakin maju. Nah, dari 6 tujuan tersebut ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham ya semuanya? Sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, yang bertanya boleh? Boleh. Kan sekarang ini lagi menjalani pendidikan. Setelah selesai pendidikan ini, kalian ada nggak merencanakan satu bisnis itu untuk bisa untuk memberi penghasilan sendiri? Bisnis apa yang terpikir untuk bisa menambahkan penghasilan sendiri gitu? Misalnya, walaupun kita nggak melanjutkan pendidikan atau sedang melanjutkan pendidikan, bisnis apa yang bisa dijalani secara bersamaan? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya silakan. Dari ibu-ibu kos Bu. Ibu kos, bagus sekali Anda. Ada lagi yang menjawab? Ya, ada sih. Ampera, mau makan ya? Sangat luar biasa sekali Anda. Semoga Pak bola ya. Peniru makan. Ada lagi yang menjawab? Ada lagi? Jalan membobal. Gimana Anda di belakang? Jalan membobal. Apa Anda? Jalan membobal. Narkoba? Iya, ini mau bagus. Dia kebina tolong ya. Saya mendapat tadi drama kok. Mungkin kebina lagi kurang fokus terhadap puasa apa-apa. Cuma ini puasa. Erik semuanya. Oh baik, sangat luar biasa sekali pertanyaan Anda semua. Semoga bisnis yang diinginkan itu terwujud ya. Seperti di sini buka Ampera. Wanda tadi buka apa? Jual narkoba. Oh itu sih. Siapa namanya yang belakang? Isan. Isan. Semoga ya Isan, semoga tercapai yang terwujud untuk membuka ilmu narkobanya. Baik Anda, sampai di sini kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa bikin tugasnya ya. Bikin resume mengenai dasar-dasar pendidikan perkapalan. Dan disertai dengan daftar pustaka dan daftar apa referensinya ya. Ketik. Tulis tangan. Ketik Kalau dengan ibu. Ketik lah. Ketik. Tulis tangan Bu, tulis tangan. Ketik, Bu. Kalau ketik itu bukan ketik Bu. Ketik, Bu. Ibu setuju dengan pendapatnya si Baby. Kalau tangan boleh nanti yang Iya, sesuai aja. Kalau tulisan ada masalah yang mencontek Bu. Iya. Tapi yang malas Bu bikin Bu kalau gitu kan. Ya, itu sesuai aja. Terus Anda boleh begitu hargai pendapat teman. Iya. Kalau seperti itu karena banyak yang minta ketik Tulis tangan. Anda ikuti apa ya? Jangan lupa pokoknya di pembuatan harus disatlik ya. Iya. Yang kontaknya itu lagi ya. Baik. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada peserta dipersilakan untuk dipresentasi. Saya dulu ya untuk pemainnya yang untuk penguatan verbal semuanya ya baik bagus sudah ada. Kemudian penguatan berupa mimik dan gerakan sudah ada, dan penguatan dengan cara mendekati contohnya kepada Rizky tadi. Kemudian
memunculkannya, dan penguatan kepada pribadi tertentu sudah ada seperti tadi yang mendekati, dan pas teman yang menjawab ada mengatakan baik bagus. Kemudian memberikan penguatan dengan segera sudah ada, dan penguatan dan variasi dalam penggunaan penguatan itu kalau penilaian Peren itu belum muncul. Kemudian kehangatan dan keantusiasan sudah muncul, kebermaknaan sudah, dan menghindari penggunaan respon yang negatif sudah. Itu dari Jaringan. Nah, baiklah, komponen menurut Gina yang belum muncul yaitu penggunaan penguatan dengan cara mendekati. Menurut Gina, senang belum mendekati sepenuhnya kepada siswa. Selanjutnya yaitu penguatan berupa simbol juga belum ada. Selanjutnya yaitu